Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 24782026 kelas TRI 2A. Di sini saya akan membuat video yaitu lab 4.2.3 Design a Prototype of an AI Application. Jadi di sini terdapat tujuannya yaitu part 1, consider an IoT application with AI atau machine learning technology. Jadi dia itu akan mempertimbangkan aplikasi IoT dengan AI atau machine learning. Selanjutnya itu part 2 yaitu design component required for an IoT application with AI atau machine learning technology. Dia itu akan merancang komponen yang dibutuhkan untuk aplikasi IoT dengan AI atau machine learning. Selanjutnya yaitu part 3, describe the process and operation for the IoT application with flowchart. Jadi dia itu mendeskripsikan proses dan operasi untuk aplikasi IoT dengan flowchart. Selanjutnya ini ada background atau skenario. With IoT device and IoT network getting popular, technologies for IoT device are also improving rapidly. IoT devices are no longer limited to sensor and actuator. They may have the capability to think and act accordingly with environmental change, thanks to the development of artificial intelligence and machine learning. Langsung saja ke instruksinya, yaitu part 1, consider an IoT application with AI atau machine learning technology. Jadi pada bagian ini kita akan mencantumkan fungsi dan fitur dari termostat pintar dan perangkat pengendali yang memiliki kemampuan belajar sendiri atau self-learning, membuat keputusan berdasarkan perubahan lingkungan dan bertindak secara otomatis. Lalu di sini ada pertanyaan, list desired feature and function for such a device. Jadi sebutkan fitur dan fungsi yang diinginkan untuk device atau perangkat. Satu itu tuh untuk mengatur suhu secara otomatis. Jadi dia itu akan mengatur suhu secara otomatis berdasarkan kebiasaan pengguna. Selanjutnya kedua yaitu mampu self-learning dan menyesuaikan jadi dia tuh dapat menyesuaikan suhu secara cerdas dan mampu belajar mandiri. Lalu fiturnya bisa dikontrol dari jarak jauh. Jadi dia tuh dapat dikontrol dari jarak jauh melalui aplikasi atau perintah suara. Selanjutnya 4 yaitu
dia itu akan terintegrasi dengan perangkat smart home lainnya kayak di jendela, terus AC terintegrasi dengan perangkat Nah, selanjutnya kelima yaitu dia itu akan mendeteksi saat pengguna datang atau pergi. Jadi dia itu tahu pengguna itu ada di rumah atau enggak. Terus keenam, dia tuh dapat mendeteksi keberadaan manusia agar dia tuh tidak mengatur suhu saat ruangan kosong. Jadi dia tuh dapat menghemat listrik atau menghemat. Nah, selanjutnya menyediakan laporan konsumsi energi yang telah dipakai, konsumsi energi, dan dapat merekomendasi penghematan gitu. Lalu di sini ada pertanyaan lagi yaitu list the factor that may influence the reception of temperature. Jadi sebutkan faktor yang dapat mengaruhi resepsi terhadap suhu, yaitu ada tingkat kelembapan, terus ada sirkulasi udara atau ventilasi, terus ketiga itu jumlah orang yang ada di ruangan itu, orang di dalam ruangan. 4 itu jenis faktor yang dapat mengaruhi persepsi terhadap suhu. Jenis pakaian itu juga ngaruh. Pakaian. Terus aktivitas fisik. Lagi ya. Udah mungkin. Terus di sini ada list the way the smart device can get information about those factor. Jadi sebutkan cara perangkat pintar mendapatkan informasi tentang faktor tersebut, yaitu dapat informasi dari sensor suhu,
dan kelembapan. Terus sensor gerak dan sensor gerak, terus sensor cahaya atau integrasi dengan pin. Jadi dia tuh akan mendapatkan informasi yang faktor yang telah kita sebutin tuh dari sensor suhu, sensor gerak, sensor cahaya, terus itu cuaca. Jadi cuaca itu untuk informasi kondisi luar ruangan, terus masukan dari pengguna melalui aplikasi. Nah, selanjutnya yaitu part 2, design component required for an IoT application with AI atau machine learning technology. Jadi di sini ada pada bagian ini kita explore dan decide fungsi of the key component required for the smart thermostat atau controller. Terus ada pertanyaan, what are the key component for a smart thermostat atau controller? Jadi apa saja kunci komponen untuk smart thermostat dan controller? Itu satu, suhu, sensor suhu, sensor kelembapan, terus sensor cahaya, sensor gerak, terus kedua itu microcontroller atau prosesor, jadi dia tuh untuk memproses data. Terus yang ketiga itu konektivitas, jadi dia tuh terkonek oleh wifi atau bluetooth. Terus aktuator, alat penggeraknya, itu untuk mengontrol sistem suhu, untuk sistem suhu kayak pendingin atau pemanas. Terus
Terus kelima yaitu mesin AI atau mesin learning decode. Mesin AI atau decode. Jadi dia tuh untuk menganalisis pola atau prediksi. Terus yang keenam yaitu interface pengguna. Itu bisa berupa aplikasi mobile. Terus sumber dayanya itu bisa dari listrik, lalu ada perangkat lunak, jadi dia tuh untuk mengatur perangkat dan komunikasi. Selanjutnya yaitu list, process, and operation of the smart thermostat controller. Sebutkan proses dan operasi dari thermostat dan controller itu. Sensor itu dia akan mengumpulkan data lingkungan dan keberadaannya. Terus yang kedua yaitu data akan diproses dan dikirim ke cloud. Lalu mesin AI atau mesin learning akan menganalisis data dan memprediksi pengaturannya. Analisis data dan memprediksi pengaturan. Terus lalu instruksinya akan dikirim ke perangkat. Setelah sudah dikirim, dia tuh akan menyesuaikan suhu sesuai hasil prediksinya. Ya, kan suhu dan untuk keenam yaitu sistemnya itu akan memantau efektivitas dan memperbarui model pembelajaran. Sistem memantau efektivitas. Lalu yang ketujuh itu pengguna ini dapat melihat data masukkan
Jadi pengguna itu dapat melihat data dan memberikan masukan melalui aplikasi. Terus ke 8. Lalu selanjutnya sistem ini akan menyesuaikan berdasarkan kebiasaan penggunanya. Selanjutnya yaitu part 3, describe the process and operation of the IoT application with a flowchart. Jadi pada bagian ini kita tuh dapat menggunakan flowchart untuk deskripsi logic flow untuk koleksi data analisis, human being interaction, and plan for proper action. Lalu di sini kita disuruh using a flowchart describe how data is collected, communicated to the AI machine learning application in the cloud computing and process it. Jadi kita tuh menggunakan flowchart untuk menjelaskan bagaimana data itu dikumpul dan dikirim ke cloud dan diproses. Jadi kita tulis di sini aja, yaitu akan mulai pertama, kedua itu dia akan membaca data sensor, ketiga yaitu dia akan meroses data, lalu akan dikirim ke cloud, lalu akan dianalisis oleh AI dan atau machine learning di cloud. Lalu dia itu akan menerima instruksi kontrol. Lalu setelah menerima instruksi, dia itu akan mengatur sistem suhunya. Setelah diatur, dia itu akan monitoring atau memantau dan memberikan feedback. Lalu dia akan memperbarui model pembelajarannya. Setelah itu selesai. Jadi pertama itu dia tuh akan membaca data sensornya. Setelah dibaca, dia tuh akan diproses datanya, lalu akan dikirim ke cloud, lalu dianalisis oleh AI atau machine learning di cloud. Lalu akan menerima instruksi kontrol, lalu mengatur sistem suhunya. Setelah sudah diatur, dia itu akan memonitoring atau memantau dan akan memberikan feedback. Lalu dia itu akan memperbarui model pembelajaran. Lalu di sini use a flowchart to illustrate the general operation of the smart
thermostat, dan controller. Di sini kita menggunakan flowchart untuk ilustrasi operasi umum thermostat atau controller ini. Kita tulis di sini. Pertama itu mulai. Nah, dia itu akan memeriksa keberadaan dan akan memeriksa waktu. Setelah sudah diperiksa, dia itu akan mendeteksi apakah ruangannya ini terisi apa enggak. Terisi. Kalau misalnya dia tuh terisi, dia tuh akan membaca suhu dan kelembapan. Kalau enggak ada orang, dia tuh akan mengaktifkan mode hemat energi. Lalu dia tuh akan membandingkan dengan preferensi pengguna. Lalu dia tuh akan mengirimkannya ke AI atau machine learning, ke AI untuk keputusan. Jadi AI ini akan memutuskan selanjutnya, yaitu dia akan setelah sudah diberi keputusan, dia itu akan menyesuaikannya sistem suhunya. Setelah disesuaikan, dia itu akan menampilkan status dan menerima masukan. Nah, dia itu akan menampilkan status dan menerima masukan pengguna. Lalu dia itu setelah menerima masukan pengguna, dia itu akan memperbarui pembelajaran berdasarkan hasil masukan dari pengguna. Setelah itu selesai. Jadi dia itu pertama memulai, lalu akan memeriksa keberadaan dan waktu. Lalu dia itu akan mendeteksi apakah ruangan ini terisi apa enggak. Kalau iya, dia itu akan membaca suhu dan kelembapan. Kalau tidak ada orang, dia itu akan mengaktifkan mode hemat. Lalu dia akan membandingkan dengan preferensi pengguna. Setelah dibandingkan, dia akan mengirimkannya ke AI untuk mengambil keputusan. Setelah mendapat keputusan, dia itu akan menyesuaikan sistem suhunya dan menampilkan status dan menerima masukan penggunanya. Lalu dia akan memperbarui pembelajaran berdasarkan hasil dari masukan pengguna. Selanjutnya ini ada refleksi. Which component provides the brain power for the learning and then adjusting accordingly. Dia tuh komponen mana yang memberikan kekuatan otak untuk belajar dan menyesuaikan. Itu komponen AI atau machine learning. Jadi komponen AI atau machine learning di code itu berfungsi sebagai
otak yang menganalisis data, mempelajari kebiasaan pengguna, dan membuat keputusan dan penyesuaian suhu. Lalu ada pertanyaan lagi, kedua yaitu can you think of others IoT device that will learn over time and improve their operation? Jadi dapatkah kamu berpikir atau sebutkan perangkat IoT yang dapat belajar seiring waktu dan meningkatkan operasinya? Itu mungkin lampu pintar. Dia itu akan menyesuaikan intensitas dan warna berdasarkan waktu dan kebiasaan pengguna. Terus kulkas pintar, dia itu bisa mendeteksi isi stok kulkas. Jika stok kulkasnya ini kosong, dia itu akan memberikan saran untuk belanja. Lalu ketiga yaitu robot vacuum cleaner, yaitu dapat memetakan rumah dan membersihkan rumah secara efisien. Mungkin itu aja dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.